وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mukadimah pembukaan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemudian amma ba'du. Nah, setelah puasa Ramadan maka hendaknya seorang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya serta selalu berharap cemas, ya, berharap agar amal ibadahnya diterima dan cemas tidak diterima. Ini orang beriman ya, termasuk para sahabat itu kalau kemudian lepas dari Ramadan mereka melazimi doa Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasu'ana selama 6 bulan. Ya, masuk bulan ke-7 mereka berganti doa minta supaya kemudian dipertemukan dengan Ramadan. Nah, berharap agar ibadahnya diterima dan cemas tidak diterima. Ini adalah orang beriman. Dia selalu berdoa kalau mereka diterima. Kemudian yang paling adalah dia berusaha istiqomah dan ibadah setelah Ramadan. Jadi kalau emang dulu pas Ramadan biasa baca Quran, ya setelah Ramadan baca Quran. Walaupun mungkin kemarin pas Ramadan 1 juz sehari, ya sekarang mungkin 1 lembar sehari lah. Gitu. Atau yang biasa sholat malam, gitu kan. Maka dirutinkan sholat malam walaupun misal cuman 2 rakaat ditambah 1 witir, gitu. Tapi rutin itu lebih baik daripada blong, gitu. Atau kemudian yang biasa apa istilahnya bersedekah pas Ramadan kemarin sehari 100.000, ya sekarang sehari 10.000, nah itu dirutinkan. Dan orang yang bisa merutinkan kebaikan setelah datang kebaikan itu adalah tanda diterimanya. Termasuk rahmat Allah kepada hambanya adalah agar Allah menjadikan amal sunnah pada setiap jenis amal wajib seperti sholat ada yang wajib ada yang sunnah, demikian pula puasa ada wajib dan sunnahnya, sedekah juga ada, haji juga demikian. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah merahmatimu bahwa adanya amal-amal sunnah tersebut memiliki beberapa faedah. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan amal wajib. Yang kedua, menambah pahala disebabkan bertambahnya amal soleh. Jadi kalau amal wajibnya udah sempurna, maka itu jadi tambahan pahala. Tapi kalau kemudian amal wajibnya itu ada yang bolong-bolong, ada yang kurang, maka itu nambah. Kemudian yang ketiga, menggapai kecintaan Allah. Jadi Allah itu makin cinta pada seorang hamba yang melazimi amal-amal. Yang keempat, menambah keimanan seorang hamba. Seorang hamba itu kalau udah wajibnya rajin, sunnahnya rajin, itu berarti imannya makin baik, insya Allah. Karena dalam apa namanya, itikad ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya eh, yang namanya al iman yazidu yang kus naik dan turun, yazidu bid'ah yang kus bil maksiyah, naik karena taat dan kemudian turun karena kemaksiatan. Kemudian yang kelima, menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Artinya kalau orang itu makin rajin mengamalkan yang sunnah, dengan catatan ini wajibnya jangan ditinggal ya. Nanti ada orang rajin tahajud tapi juga pernah sholat subuh ini. Maka orang-orang yang kemudian wajib dikerjakan sunnah dikerjakan juga, maka tentu dia paham benar kalau kemudian dia berharap benar untuk kemudian makin dekat kepada Allah. Dan kemudian yang keenam merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya orang kalau kemudian nambah amal sunnah, dia paham kalau kemudian makin banyak dia amal sunnah, makin banyak pahalanya, dan dia akan makin bisa mendahului saudara-saudara sesama muslim yang kemudian amalnya biasa-biasa. Yang ketujuh, mendorong hamba untuk melakukan amal wajib, sebab sepertinya mustahil kalau ada seorang yang rajin mengamalkan perkara sunnah tapi mengabaikan amal wajib. Walaupun ada ya orang kayak gitu. Jadi dia rajin sedekah kemana-mana, tapi ke istrinya pelit. Ya. Dia rajin tahajud tapi sholat subuhnya kesiangan. Ada orang kayak gitu. Dia rajin apa istilahnya puasa sunnah, gitu. Tapi kemudian pas puasa wajib malah bolong-bolong. Ada. Dia rajin puasa wajib, tapi nggak pernah sholat. Ada. Gitu. Nah ini orang-orang yang dia nggak paham apa namanya, mana yang wajib, mana yang harus didahulukan. Makanya pentingnya bermajelis ilmu itu kayak gitu. Jadi kita bisa apa namanya, bisa mendahulukan mana yang penting, lebih penting dan mengakhirkan yang penting. Apalagi nggak penting gitu, terus nggak penting dikerjakan. Yang sering saya contohkan 10 malam terakhir, bukannya fokus ibadah ngejar Lailatul Qadar, malah tongkrongan, trek-trekan, main petasan gitu. Nggak penting semua itu, malah tawuran, apalagi itu udah maksiat gitu. Yang kedelapan, pembuka amal wajib. Jadi kalau orang kemudian mengamalkan yang sunnah, insya Allah mengamalkan yang wajib itu lebih indah, lebih mudah, lebih senang, lebih happy. Kemudian yang ke-9, penutup pintu bid'ah dalam agama. Orang kalau melazimi yang sunnah, bid'ah itu ditinggalkan. Sebaliknya kalau rajin melakukan yang bid'ah, maka biasanya yang sunnah itu ditinggalkan. Ya, sholawatan sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam gitu. Tapi nggak sholat isya. Ada gitu kan. Jadi nggak usah mengatakan nggak ada kayak gitu. Itu kan hal yang nggak benar itu. Yang benar ya sholat dulu gitu kan.
Adapun amal-amal sisanya kita cek gitu, ada dalilnya enggak gitu. Ya, yang ke-10 mencontoh Nabi SAW dan para salafus soleh. Ini tentu yang terbaik ini ya. Di antara amalan sunnah usai bulan Ramadan adalah peluang puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana dikatakan dalam banyak hadis. Masalahnya ada sebagian kalangan yang masih meragukan tentang sunnahnya. Ini kemarin sampai saya itu ditanya sama Pak polisi. Saya punya kenalan polisi itu ya, saya gitu. Ustaz, saya tuh dari muda ngamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Tiba-tiba ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, itu gimana gitu. Saya bilang sama beliau itu hadisnya sahih dan hadisnya banyak gitu. Wes gak usah didengarkan orang itu ngomong apa lagi setelah. Karena kalau orang udah berani apa ya istilahnya ngomong yang kemudian sesuatu yang dikenal oleh masyarakat atau kaum muslimin sebagai amal sunnah kok kemudian tiba-tiba dianggap itu nggak sunnah, itu jelas orang ini nggak hati-hati. Nanti banyak contoh, misal kaum muslimin paham kalau kemudian termasuk akidah adalah mengimani adab kubur. Kok tiba-tiba nongol sekelompok manusia gitu kan, mengatakan mereka mendakwahkan agama tapi mengingkari adab kubur, itu parah. Nanti ada lagi sekelompok orang yang kemudian bikin ormas gitu kan, kemudian menghalalkan anjing gitu kan. Nah ini tambah parah lagi gitu. Maka orang-orang yang kemudian terkumpul di majelis-majelis seperti itu sebaiknya segera ditinggalkan. Karena ketika kita nggak hati-hati, nanti orang-orang di majelis itu tuh akan gampangnya untuk ngomong yang lain lagi gitu loh. Dan kemungkinan konsekuensinya lebih parah lagi. Yang sering saya contohkan ketika masuk bulan Ramadan dan masuk Idul Fitri itu kan ada sejumlah kaum muslimin yang puasanya duluan sampai 3-4 hari sebelum pemerintah. Nah, maka ini jelas salahnya kejauhan gitu loh. Karena kalau ada selisih ayam musyak itu cuma sehari gitu. Yang biasa selisih kan pemerintah dan Ormas Muhammadiyah gitu. Selisihnya sehari itu masih dalam rentang yang bisa diterima gitu. Karena yang namanya bulan Hijriyah itu 29 atau 30. Kok tiba-tiba ada nongol seorang kakek-kakek ngomong sudah nelpon Allah gitu kan. Puasanya 4 hari, 3 hari sebelumnya, Idul Fitrinya juga sama. Itu jelas salahnya kejauhan gitu. Nah, ketika salahnya kejauhan harusnya siapapun yang tahu itu yang paham benar ya tinggalkan yang bersangkutan karena orang itu akan nggak hati-hati di kemudian hari dalam ajaran-ajarannya dan tentu bukannya membawa pada kebaikan ya tentu tambah membawa pada kesesatan. Nah, maka orang-orang yang aneh seperti itu sebaiknya ditinggal. Bagaimana sebenarnya panduan tentang puasa sunnah ini? Maka berikut pembahasannya. Ada 3 alasan kenapa ditulis kitab ini. Pertama, puasa sunnah 6 hari Syawal termasuk ibadah sunnah yang mulia yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan keutamanya besar sekali. Maka mengilmui tentangnya sangat ditekankan karena termasuk bagian dari agama. Kemudian yang kedua, adanya beberapa permasalahan hukum fikih yang diperselisihkan ulama sehingga kita perlu tahu duduk masalahnya. Kemudian yang ketiga, masih jarang buku yang menjelaskan masalah ini secara khusus. Saudaraku, perlu diketahui bahwa metode penulisan kami tempuh bukunya adalah memaparkan masalah berdasarkan dalil secara praktis. Gitu. Jadi dengan diiringi penjelasan para ulama yang terkemuka. Jadi simpel. Alhamdulillah ini metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu kita berputar bersama dalil terkuat tanpa fanatik terhadap ulama manapun dan tanpa merendahkan ulama lain yang menyelisihinya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita milih pendapat ulama A atau B, itu bukan karena kita benci ulama C, bukan, tapi karena kita meyakini ini lebih kuat pendapatnya. Dan tentu kita masih mencintai ulama C, D dan seterusnya, gitu ya. Kecuali ulama-ulama tadi terindikasi berkeyakinan sesat, dan mungkin kita tinggalkan karena kesesatannya. Kayak yang tadi saya contohkan tadi loh. Jadi mendahului pemerintah dalam puasa dan sholat id sampai 3-4 hari itu udah sesatnya kejauhan. Allah Ta'ala, semoga Allah kemudian menjadikan buku kecil ini bermanfaat.